Hi guys, what's up? Tachahao and welcome back to Zewang Official. Thank you udah klik video ini, thank you udah support channel ini sampai 10.000 subscriber. Lagi Agustusan, jadi hawa-hawa kemerdekaan masih terngiang, masih berasa banget ya. So, semoga kita juga bisa merdeka secara finansial tentunya ya, karena ini kita mau bahas, mau bacain soal karir dan uang. So tujuan kita semoga next gak lama kemudian ya kita bisa merdeka secara finansial, freedom finansial ya. So kali ini aku mau bacain energinya, sebentar ya. Sedikit lupa apa aja yang kemarin aku udah baca. Maybe ini mau baca Pisces. Ya, Pisces. Karir dan uang Pisces Agustus 2020. Pisces. Oke. Ini sifatnya general reading, so mungkin gak bisa resonate untuk semua. Jadi kalian santuy aja nontonnya. Bijak aja nontonnya ya. Dan sebagai alternatif mungkin kamu bisa cek kamu punya moon, rising atau Venus kamu, atau mungkin juga Jupiter. Aduh, susah banget nih gua ngomong. Oke. Karir dan uang Pisces. Karir dan uang Pisces Agustus 2020. Ada The Tower, Two of Pentacles, Justice, Ten of Cups, King of Pentacles, Seven of Wands, Edge of Cups, Page of Cups. Ya. Pisces, karir dan uang Agustus 2020. Ini kayaknya permulaan yang bagus ya gitu. Mungkin kemarin ini kamu lagi susah di kerjaan, lagi problem, lagi konflik atau lain sebagainya ya. Kamu sesuaikan dengan kondisimu. Dan ini ada transformasi, ada perkembangan baru gitu dari project kemarin atau dari problem yang kemarin. Mungkin nggak deal dengan klien, atau ada customer yang nge-PHP-in kamu, atau mungkin kamu omsetnya bener-bener jatuh. Ini kayak mulai ada peningkatan, ada perubahan gitu. Dan aku rasa kemarin atau mungkin saat ini juga pun kamu udah melakukan banyak evaluasi tentang kenapa kemarin sampai gagal gitu. Kenapa kemarin sampai nggak berhasil. Kenapa kemarin sampai rugi banyak atau lain sebagainya itu. Jadi kayaknya dan income kamu gitu, pertumbuhan income kamu tuh udah mulai membaik dari sebelumnya. Ini juga bisa jadi mungkin salah satu di antara kamu yang mungkin saja kemarin agak susah ngatur uang
dan mungkin juga minus banyak, ini sekarang udah kayaknya ada tambahan income lain dari side job mungkin, atau mungkin tiba-tiba ada yang kasih rezeki ke kamu gitu. Ya, something like that. Jadi kamu udah mulai bisa berpikir mana itu yang harus dikerjakan, mana itu yang bener-bener nggak bisa kamu dikerjakan, atau dijauhin, atau bener-bener no, nggak bisa dilakuin itu, karena udah selesai melakukan evaluasi yang kemarin gitu. Jadi kamu kayaknya udah tinggal nggak terlalu memikirkan masalahnya, tapi kayak lebih pada solusinya dan mengerjakan atau fokus pada hal-hal atau apapun itu yang nanti bisa menguntungkan kondisimu saat ini, atau bisa ngecover kondisi atau masalahmu saat ini itu. Kamu nggak berfokus pada masalahnya, kamu cemasin dan bla 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 bla, tapi kamu fokus pada masalah dan apa yang harus kamu lakukan ke depannya untuk menjadikan kondisinya lebih baik lagi itu. Meskipun ini kayaknya ada orang di sekitar kamu, mungkin bisa jadi keluarga, bisa jadi pasangan, bisa jadi teman kerja yang sedikit mengusik ketenangan kamu. Jadi kamu udah ada problem gede nih, udah mulai bangkit, udah mulai bertransformasi nih, udah tahu nanti solusinya apa dan mau ngapain dan bla bla bla. Tapi kayak ada satu orang atau bisa jadi dua yang ngusikin kamu gitu. Mungkin mau pinjem uang, udah tahu susah tapi mau pinjem uang, atau bisa jadi dia pun dia udah pinjem uang dari jauh hari tapi nggak dibalikin itu. Atau juga udah tahu mungkin keluarga atau lingkungan udah tahu kamu agak ada problem di proyek kerjaan atau omset dan lain-lain gitu, tapi kamu dimintain duit yang jumlahnya nggak besar gitu, nggak kecil, jumlahnya nggak kecil gitu, nggak kira-kira uang segini gitu loh hari gini gitu loh diminta, atau harus bayar apa gitu, itu sih gitu. Jadi itu sedikit mengganggu fokus kamu ke hal tadi, fokus kamu pada hal solusi solusi untuk ngatasin problem itu sedikit ganggu kamu. Pikiran kamu agak terpecah di situ. Jadi lagi-lagi kamu harus mencoba berpikir mungkin sedikit bersikap. Ya ini bisa jadi ini juga orang terdekat yang sedang minta bantuan, minta tolong atau apalah itu ya gitu. Jadi kayaknya ya ini memang agak jahat sih. Kamu kayak sedikit harus masak bodoh gitu. Ya agak jahat sih, tapi kita memang harus ngebantu orang di sekitar kita. Jika kita mampu ya tentunya gitu. Jadi ada sebuah peribahasa atau gitu. Cobaan terberat orang adalah bersikap dermawan di saat sedang susah gitu. Ada entah peribahasa atau ucapan atau statement atau quotes gitu. Jadi kita bisa pakai itu sebenarnya. Itu bagus sekali dan bijak sekali gitu. Tapi mungkin kalau lihat dari kondisi kamu ini gitu, kamu kayaknya harus bersikap egois. Kamu harus tahu mana orang yang perlu dibantu dan mana orang yang seharusnya nggak perlu dibantu, karena dia kalau mau usaha beneran dia bisa gitu. Jadi ini tuh kalau aku rasa sebenarnya tuh ini orang kalau mau bener-bener usaha itu bisa gitu. Jadi maybe kamu bisa bantu, tapi mungkin nggak secara materi, tapi secara nasihat, kasih apa, atau mungkin
kamu suruh ngebantu kerjaan kamu dan lain sebagainya. Karena kalau kamu bantu secara materi, kamu pun juga lagi ada problem di materi juga kan gitu. Atau mungkin kamu bisa kasih pinjem atau kasih bantuan tapi nggak semuanya atau seberapa gitu. Itu sih. Karena aku rasa ini orang sepertinya tuh mampu, tapi memang dia kurang berusaha aja gitu. Jadi mungkin kita harus bisa bersikap bijaksana. Ya ini mungkin terdengar jahat ya, tapi kita juga jangan sampai mendidik atau memberi contoh pembodohan gitu. Jadi kalau dia masih muda, dia masih kuat dan lain sebagainya, mungkin sebisa mungkin kita kasih ilmu aja, kita kasih wawasan supaya di saat mereka tuh bisa bekerja dengan dirinya sendiri, bisa berusaha dengan dirinya sendiri. Kalau kita suapi terus, kapan dia mandiri? Kapan dia bisa jadi orang yang beneran sukses atau apapun itu ya. Ini sih, jadi mungkin kita harus bisa berpikir lebih bijaksana juga. Oke, peribahasa tadi itu sangat bagus. Itu adalah amal perbuatan yang dicintai Tuhan. Tentunya kita harus bersedekah tanpa pamrih, it's good gitu. Tapi di lain sisi kita juga harus berpikir juga dampak sosial, dampak edukasinya gimana. Itu sih mungkin. Ini di case yang ini ya, jika itu resonate ya gitu. Oke. Jadi kamu juga harus lebih berfokus pada masa depan kamu sendiri gitu. Itu. Ataupun orang-orang terdekatmu mengusik itu, kamu tetap harus berfokus pada apa yang harus kamu jalani saat ini itu. Ya. Oke, ini untuk Pisces ya gitu. Jadi kayaknya mungkin agak sedikit egois sedikit mungkin ya gitu. Tapi ya aku rasa perlu membantu, tapi nggak harus dengan materi. Kamu coba kasih insight apa, kasih nasihat, kasih bantuan pembelajaran apa gitu, atau bantu dia supaya dia tahu dirinya potensinya di mana. Itu kayaknya lebih sangat bermanfaat karena sifatnya bakal jangka panjang gitu. Oke. Ini untuk Pisces, semoga resonate. Thank you so much for watching this video. See you next time and bye bye.